Medali perunggu tim Uber Indonesia di tahun 2026 bukan sekedar angka, melainkan sebuah pesan ancaman serius bagi dominasi raksasa bulu tangkis dunia. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di kanal bulu tangkis kebanggaan kita. Halo kawan-kawan, wah kabar dari Horsens dan Mark akhir pekan lalu ini benar-benar memberikan getaran yang luar biasa ya bagi kita semua. Kamu benar sekali, meskipun langkah tim Uber kita harus terhenti di babak semifinal kemarin, tapi raihan medali perunggu di ajang Piala Uber 2026 ini bukanlah pencapaian sembarangan, ini adalah sejarah yang sangat penting. Setuju banget, bayangkan saja, di tengah persaingan ketat negara-negara raksasa seperti Cina dan Korea Selatan, Sri Kandi muda Indonesia mampu membuktikan bahwa mereka bukan sekedar pelengkap di turnamen bergengsi sekelas Piala Uber ini. Bapak Eng Hian selaku Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PPPBSI menyebutkan bahwa hasil semifinal di Horsens Denmark kemarin itu sebenarnya sudah memenuhi target yang ditetapkan sejak awal bagi tim putri kita. Beliau sangat mengapresiasi perjuangan habis-habisan para atlet kita yang tampil luar biasa di babak semifinal, dan hasil evaluasi ini nantinya akan digunakan untuk memastikan setiap kekurangan bisa diperbaiki sebelum turnamen besar berikutnya datang menyapa. Kalau kita perhatikan sepanjang turnamen kemarin, tim Uber Indonesia memang menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan, terutama jika kita melihat dari sisi mental bertanding mereka yang jauh lebih berani dan kualitas permainan yang semakin matang. Benar, mentalitas adalah kunci utama di ajang beregu seperti ini. Kita bisa melihat bagaimana para pemain muda kita tidak gentar sama sekali saat harus berhadapan dengan nama-nama besar yang memiliki peringkat dunia jauh di atas mereka. Pengalaman bertanding di ajang sebesar Piala Uber ini tentu menjadi bekal yang sangat mahal harganya bagi struktur tim nasional kita di masa depan, terutama untuk memperkuat fondasi regenerasi yang sedang digalakan oleh PBSI. Dan PBSI sendiri sepertinya tidak mau berpuas diri hanya dengan satu medali perunggu ini saja. Mereka sudah menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh dari berbagai aspek teknis, strategi di lapangan, hingga kesiapan fisik dan mental setiap individu. Tujuannya jelas, yaitu untuk meningkatkan daya saing atlet-atlet kita di level internasional agar tidak hanya menjadi partisipan, tapi menjadi penantang gelar juara yang konsisten di setiap turnamen tingkat tinggi atau level elit dunia. Upaya pembinaan ke depannya juga akan lebih difokuskan pada peningkatan kapasitas atlet agar mereka mampu mengikuti program akselerasi dan tampil konsisten saat menghadapi lawan-lawan tangguh dari negara-negara pesaing utama. Kekalahan 1-3 dari Korea Selatan di semifinal memang menyakitkan, tapi jika kita melihat kualitas lawan yang akhirnya menjadi juara dunia setelah mengalahkan Cina di final, kita bisa menyimpulkan bahwa level tim putri kita sebenarnya tidak terpaut jauh. Betul sekali, apalagi Korea Selatan mengalahkan Cina di babak final dengan skor 3-1, sebuah hasil yang membuktikan bahwa peta kekuatan bulu tangkis putri dunia saat ini sudah mulai merata dan tidak lagi didominasi oleh satu negara saja. Gelar juara bagi Korea Selatan ini adalah trofi ketiga mereka sepanjang sejarah, menyamai koleksi gelar yang kita miliki serta gelar milik Amerika Serikat pada tahun 1957, 1960, dan 1963. Dan jangan lupa, Cina yang masih memegang rekor 16 gelar juara tentu akan melakukan evaluasi besar-besaran setelah kekalahan di final kemarin, sehingga persaingan di tahun-tahun mendatang dipastikan akan semakin menggila dan penuh kejutan. Itulah mengapa Eng Hian sangat menekankan pentingnya evaluasi dari berbagai aspek, karena negara lain juga tidak akan tinggal diam, mereka pasti akan terus berinovasi dan meningkatkan kualitas atlet mereka setiap harinya. Strategi pembinaan yang berbasis pada peningkatan kapasitas atlet melalui program akselerasi ini adalah langkah yang sangat cerdas dari PBSI untuk memastikan bahwa kita tidak kehabisan stok pemain berbakat di masa depan. Setiap tetes keringat yang jatuh di lapangan Horsens Denmark kemarin adalah investasi masa depan bagi bulu tangkis Indonesia, dan kita semua akan menjadi saksi sejarah saat para Sri Kandi muda kita akhirnya mengangkat trofi Piala Uber suatu hari nanti. Mari kita terus kawal proses regenerasi ini dengan sikap yang kritis namun tetap mendukung, karena kritik yang membangun akan membantu PBSI untuk melihat sisi-sisi yang mungkin terlewatkan dalam proses evaluasi besar-besaran ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik tombol suka. Bagikan video ini ke teman-teman kalian sesama pecinta bulu tangkis, dan tentu saja berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan informasi seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dengan berita-berita yang tidak kalah panas dan menarik seputar dunia bulu tangkis yang kita cintai ini. Tetap semangat, dan salam olahraga bagi kita semua dimanapun kalian berada saat ini. Indonesia bisa, Sri Kandi Merah Putih akan segera kembali lebih kuat dari sebelumnya, dan siap mengebrak panggung dunia dengan prestasi yang jauh lebih gemilang lagi. Sampai jumpa semuanya. Dadah semuanya. Sejarah ambruk di Horsens. Lalu siapa sebenarnya yang paling gagal ketika tim Thomas Indonesia hancur dan generasi penerus belum siap memikul beban? Baru saja memberi tamparan paling keras untuk bulu tangkis Indonesia. Karena untuk pertama kalinya, tim Thomas Indonesia gagal lolos dari fase grup
dan langsung mencatat hasil terburuk sepanjang sejarah. Yang membuat luka ini terasa lebih dalam, kegagalan itu datang saat publik masih percaya tradisi podium akan berlanjut. Apalagi sejak New Delhi hingga Chengdu, Merah Putih selalu pulang membawa medali. Sekarang tradisi itu putus. Dan pertanyaannya bukan lagi sekadar siapa kalah dari siapa, melainkan mengapa fondasi tim putra bisa terlihat begitu rapuh di momen sepenting Piala Thomas 2026. Kekalahan dari Prancis sudah mengejutkan, tetapi situasinya membesar karena sebelumnya Indonesia juga tidak mampu menaklukkan Thailand dengan margin yang seharusnya masih bisa dikejar oleh tim sekelas kita. Di atas kertas, Thailand hanya benar-benar bertumpu pada Kunlavut Phititsan sebagai bintang utama. Namun justru dari situ terlihat jelas bahwa masalah Indonesia ada pada kedalaman skuad dan kesiapan tampil beregu. Kita mulai dari fakta yang paling tidak nyaman, yaitu sektor senior. Jonathan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting datang sebagai jangkar pengalaman, tetapi justru gagal memberi rasa aman saat tekanan pertandingan memuncak. Keduanya bukan pemain baru di panggung ini, karena sejak Kunshan mereka terus hadir di Piala Thomas. Dan edisi Horsens menjadi penampilan ke-6 beruntun yang seharusnya memperlihatkan kematangan penuh. Namun pengalaman panjang itu tidak otomatis berubah menjadi ketenangan. Saat laga penentu melawan Prancis datang, Jonathan kalah dari Christophe Popov. Lalu Anthony gagal menutup laga meski sempat memegang match point. Disinilah kritik senior Loyo terdengar sangat kejam, tetapi sulit dibantah sepenuhnya. Sebab pemain paling berpengalaman justru tidak mampu menjadi pagar terakhir ketika tim benar-benar membutuhkan satu titik balik. Masalahnya, ketika senior tidak meyakinkan, kita berharap junior meledak. Sayangnya, sisi inilah yang membuka akar masalah berikutnya. Karena atlet muda Indonesia memang belum siap memikul beban sebesar Piala Thomas. Nama seperti Muhammad Zaki Ubaidillah, Raymond Indra, dan Nicolaus Joaquin membawa semangat baru. Tetapi debut di kejuaraan beregu kelas dunia jelas bukan tempat yang ramah untuk belajar sambil berjalan. Pernyataan Hendra Setiawan terasa menohok karena sangat sederhana. Persaingan tahun ini terbuka, tetapi atlet muda belum siap dengan tekanan besar. Sementara pemain senior pun ikut kesulitan mengendalikan tekanan yang sama. Jadi persoalannya bukan hanya teknik, bukan hanya pola permainan, melainkan mental tanding ketika sorotan datang bersamaan dengan tuntutan sejarah yang begitu besar di pundak setiap pemain Indonesia. Lihat saja duel melawan Prancis. Secara situasi, Indonesia hanya butuh 2 kemenangan, sedangkan lawan perlu menyapu banyak partai penting. Tetapi yang tampak lebih lepas justru kubu Prancis, bukan Merah Putih. Itu berarti Indonesia kalah sebelum semua raket diayunkan penuh, karena beban ekspektasi mengikat gerak, membuat keputusan di lapangan lebih kaku, dan mengubah peluang menjadi ketegangan yang sulit dikendalikan. Sabar Karyaman Kutama dan Muhammad Reza Palevi Isfahani juga ikut terseret tekanan itu. Saat turun dalam keadaan tertinggal, mereka tidak lagi bermain bebas, padahal rekor pertemuan sebelumnya sebenarnya cukup memihak. Saat negara lain datang dengan beberapa tunggal mapan dan pasangan ganda yang jelas hierarkinya, Indonesia masih sibuk mencari formula, merotasi pasangan, dan berharap ledakan performa muncul tepat pada waktunya. Sementara itu, di tim putri justru muncul secercah cahaya. Tim Uber Indonesia memang berhenti di semifinal, tetapi mayoritas skuadnya masih sangat muda, dan beberapa debutan langsung memberi sinyal regenerasi yang sehat. Talita Ramadhani Wiryawan tampil berani, Esther Nurumi Triwardoyo memberi poin penting, dan Feby Setianingrum bersama Rachel Alessia Rose menunjukkan bahwa pembinaan putri setidaknya sedang bergerak ke arah yang lebih hidup. Kontras itulah yang membuat evaluasi untuk tim putra terasa semakin mendesak. Jika sektor putri yang lebih muda bisa tampil lepas, mengapa tim Thomas Indonesia justru terlihat lebih tegang, lebih lambat, dan lebih mudah runtuh? Jawabannya kemungkinan ada pada akselerasi yang setengah jalan. Junior diberi kesempatan, tetapi belum dibekali ekosistem lengkap, mulai dari program latihan, kesiapan fisik, penguatan mental, sampai keberanian pelatih menentukan prioritas. Eng Hian sudah menegaskan bahwa evaluasi akan menyasar konsistensi performa, kesiapan fisik, serta mental bertanding, terutama menghadapi lawan yang fleksibel seperti Prancis, dan itu memang inti persoalannya. Indonesia tidak kekurangan nama, tetapi kekurangan kesinambungan. Kita punya pemain, kita punya sejarah, kita punya basis penggemar besar, namun belum punya jalur regenerasi yang membuat senior menua, tanpa meninggalkan lubang. Karena itu, momen Horsens tidak boleh hanya berhenti sebagai permintaan maaf di media sosial. Ini harus menjadi titik balik yang memaksa PBSI mempercepat regenerasi dan membereskan detail yang selama ini dibiarkan menggantung. Jika tidak, publik akan terus menyaksikan pola yang sama. Senior menua sebelum pelapis matang, lalu tim beregu masuk turnamen besar dengan harapan tinggi, tetapi fondasi mental dan kualitasnya belum benar-benar siap. Pertanyaan terakhirnya sederhana namun menusuk. Apakah Indonesia mau jujur bahwa kejayaan masa lalu tidak cukup untuk menang hari ini? Atau kita akan menunggu tamparan berikutnya datang lebih keras lagi?